saya membacakan saja. Yang mana iblis? Oke, baik. Makanya jangan minta maaf dulu sama saya lah. Yohanes 6 ayat 7 ayat nomor 70. Yohanes 6:70 baca Tejo, bukan kata saya. Kata Yesus, saya bacakan ya. Jawab Yesus kepada mereka. Tadi kan tadi dikatakan di Markus bahwa menetapkan, menyertai dan mengutus. Sebelum ditetapkan, diutus tentu ada pemilihan. Itu normal itu, ya kan? Yohanes 6 ayat 70 kata Yesus, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Wih, keren ya, hebat ya kan? Dipilih nih. Namun seorang di antaramu adalah tentunya kita tahu mengkhianati dia. Ya, kita sabar dulu. Seorang. Oke, jadi di sini ada seorang iblis yang itu nanti merujuk kepada Yudas. Oke, jadi di sini iblis ini sudah ditentukan dari awal, dipilih oleh Yesus adalah Yudas. Jadi di ayat Markus 3:14, Yesus menetapkan 12 orang itu, salah satunya iblis. Salah satu iblis ini bersama yang 11 menyertai Yesus. Oh, dampingi Yesus nih, keren ini. Dan untuk diutusnya, yang iblis ini, termasuk yang iblis ini, memberitakan Bible. Jadi Bible ini diberitakan oleh iblis, salah satunya Yudas. Gampang kok. Nah, kenapa Yesus harus melibatkan? Oh, baru tahu. Kok. Maka sabar dulu. Yudas kan diganti. Sabar dulu. Diganti tuh nanti setelah Yudas koit. Saya tahu itu. Saya tahu itu setelah Yesus itu bangkit, setelah itu mati baru diganti. Yudas itu setelah, kau mau nipu lagi. Aku 14 tahun dipatikan kok. Diganti itu setelah Yesus disalib. Ya. Itu digantinya pakai apa? Lah iya kan, kau mau nipu kan? Jadi jangan pakai narasi itu. Saya hafal. Jadi di sini yang iblis satu ini tetap mendampingi Yesus. Keren kan Yesus. Lalu disuruh memberitakan Bible. Jadi memang kalian akan tersesat terus karena Bible ini diberitakan oleh iblis. Nah, yang kita minta penjelasan, kalau Yudas sudah dihakimi oleh Yesus, tidak boleh bantah loh ya. Yesus sudah tahu dia iblis ya. Makanya jangan berbantah-bantahan tentang apa yang dikatakan Yesus. Bagaimana yang 11 ini menurut Yesus? Silakan. Ya, sebelum mereka melanjutkan misi mereka, Yesus berjanji, aku akan menurunkan kamu Roh Kudus ya. Dan sebelum Roh Kudus diturunkan kepada 12 rasul, si Yudas ini sudah diganti supaya tetap 12 ya. Jadi kalau Anda jangan nipu penggantian Yudas itu. Dengar dulu, penggantian Yudas itu diganti itu setelah Yesus disalib. Ini Yesus masih hidup ini. Iya terus tapi gak jangan nipu, jangan diulang narasi itu. Yudas itu diganti pada saat Yesus sudah disalib. Nah, penggantian Yudas itu bagaimana caranya? Saya tahu, dengan cara diundi, bukan oleh Roh Kudus, diundi. Aku tahu kok. Makanya jangan si Baal ini, karena si Baal ini adalah orang pintar, cerdas, bijaksana, bijaksini. Diundi pada saat itu tidak punya murid-muridnya, tidak punya Roh Kudus, maka harus diundi. Diundi. Kenapa kalau punya Roh Kudus dia tidak bersatu Roh Kudusnya? Oh, langsung tunjuk si A. Kenapa harus diundi? Gampang kok, jangan tipu-tipu. Oke, kita lanjut. Suka-suka lah. Mengapa kok jangan kita atur mereka yang dulu ya hidup dekat dengan Yesus, kita mau. Enggak, poinnya Anda nipu. Saya tahu cerita itu. Caramu berpikir. Saya tahu itu pemilihan Yudas itu setelah Yesus tidak ada cerita itu, sudah disalib. Kok ini berbicara Yesus masih hidup kok? Kenapa kok ini aneh? Nah, oke, sekarang jelaskan. Di sini apa lagi? Ini Yesus masih hidup. Kok ini gimana sih? Botol ini kalian ini. Ini selama Yesus hidup didampingi oleh 12 orang, menyertai dia, dia bilang, menyertai Yesus. Nah, kalau Yudas sudah dihakimi oleh Yesus, sebelumnya sudah dihakimi, tetap Yudas dipakai
untuk memberitakan Bible. Padahal dia iblis nih menurut Yesus, ya kan? Bagaimana jelaskan yang 11 menurut Yesus? Yang 11 sekarang clear, Yudas adalah iblis. Yang 11 menurut Yesus gimana? Macet kalian. Macet apa? Macet kalian. Saya macet. Nah, silakan. Bagaimana jelaskan yang 11 menurut Yesus? Silakan. Ya tetap mereka kabarkan Injil. Ceritakan tentang Yesus. Oke, apa yang 11 ini sama iblis juga atau tidak? Silakan. Tidak. Menurut Yesus loh, jangan menurut kalian. Kalian kan botol, nggak paham Bible. Bukan. Otak Anda yang kerdil nggak bisa paham betul itu. Karena apa? Anda bukan cari kebenaran, ya. Kalau Anda cari kebenaran, Anda dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi karena Buktinya Anda milih Yudas aja nggak pakai Roh Kudus, pakai undian. karena Roh Oke, kita lanjut. pimpin Anda, ya. Oke, Bang John. Oke, Anda mengatakan yang satu, oke, Anda sepakat itu Yudas karena memang udah dihakimi Yesus loh. Saya bilang tidak usah bantah kalau Yesus sudah mengatakan iblis sudah. Ya, tentunya punya alasan-alasan sudah pasti itu Yesus. Nah, kemudian bagaimana yang 11 Anda tidak bisa menjawab. Bukan, jawabannya bukan. Oke, kita tanya Yesus. Yesus, selain Yudas, siapa lagi yang untuk memberitakan Bible ini? Adakah ada iblis yang lain? Anda baca ini ya, kata Yesus ya. Baca Matius 16 ayat 23. Silakan. Gampang kok, aku nih materiku ini. Makanya kalian akan tersesat, terpecah belah terus. Karena Bible diberitakan oleh iblis. Oke, baca Matius 16 23. Makanya saya ini bertanya, kata Yesus, bukan kata kalian. Kalian malah paham pernyataan Yesus. Anda gagal paham. Matius Masa ini bahasa Indonesia nggak paham? Matius 16 ayat 23, baca. Anda saya lihat gagal paham terus. Baca dulu, jangan emosi. Berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau Oke, paham. Gagal pahamnya. Sabar dulu. Kau tidak baca ayat sebelumnya. Kenapa Yesus katakan demikian? Dengar Iya. katanya. Saya tahu, Iya, saya bilang. Ya sudah tahu kenapa tidak paham. Kenapa? Saya tahu ketika Yesus, sabar dulu. Ketika Yesus sudah menghakimi seseorang tidak usah dibantah. Karena Yesus punya alasan, punya reason, punya pemikiran yang luar biasa. Kenapa kita harus berdebat lagi dengan Yesus? Di sini kata Yesus, maka Yesus berpaling dan berkata kepada siapa di situ? Petrus. Oke. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Aduh, kau berbicara tentang alasan. Gak usah ditanya, Yesus sudah tahu dia akan menjadi sanduk. Sabar dulu. Nah, di sinilah Yesus sudah tahu bahwa dia akan menjadi batu sandungan di kemudian hari. Dia akan membantah. Aku 14 tahun dipatikan kok. 3 tahun di Yerusalem. Ya, Anda pernah belajar kebenaran. Yesus sudah tahu dia akan membantah ketika apa? Ketika di mana? Di pengadilan agama. Sebelum ayam berkokok. Sudah tahu aku. Karena aku 14 tahun dipatikan. Ketika dia akan membantah 3 kali ayam berkokok. Aku tahu. Makanya saya bilang, anak baik, kalau sabar dulu. cerdas, perhatikan dulu saudara. Apa alasannya kenapa Petrus dikatakan iblis? Coba Anda baca di ayat sebelumnya ya. Petrus keberatan kalau Yesus mengatakan ia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. betul. Sebelum ayam berkokok, betul? Iya, dia menarik. Iya, aku tahu kok. Iya, itu alasannya. Betul, Karena makanya. apa yang dinubuatkan Yesus pasti akan terjadi. Karena memang Betul. Yesus tahu akan terjadi pada dirinya. Jadi kalau Petrus menolak kenyataan yang akan terjadi pada Yesus, maka dia katakan, "Nyala kau iblis." Oke, sabar. Lihat ya. Saya bilang, Yesus menghakimi seseorang ini tentu punya alasan. Tidak sembarangan loh. Tidak sembarangan. Saya bilang hebat Yesus ini. Makanya ketika Yesus berkata kepada Petrus, apalah, nyalah iblis.
Kapan itu dia mengatakan iblis? Sebelum kejadian itu terjadi. Yesus sudah dihakimi oleh Yesus adalah iblis. Sama halnya ketika Yudas dipilih oleh Yesus, belum kejadian tapi Yesus sudah menghakimi Yudas itu adalah iblis. Gampang kok. Oke. Jadi di sini kembali. Ya, lanjut. Anda gagal paham di sini. Gampang kok. Aku 14 tahun di Pacitan, 3 tahun di Yerusalem. Apa sih susahnya? Tetap Anda kerdil berpikir. Coba Anda baca selanjutnya. Kenapa dia marah sama aku? Ya, hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Nah, Dengar dulu. Karena memang di pikiran Allah itu bahwa Yesus itu akan mengalami kematian dan kebangkitan. oke, kita bahas Ya, nanti itu salah makanya- kamu. Salah itu. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Itu iman Anda lah ya. Yesus di sini, maka Yesus berpaling pada saat itu tentunya kan, dan berkata kepada Petrus, "Nyalah iblis." Ini jelas loh, Yesus itu mengatakan Petrus adalah iblis. Iya. Ya, oke, betul ya. Iya, kalau iya sudah. Oke, kembali ke Markus 3. Alasannya kan di atas. Oke, sudah. Alasannya. Oke, kita lanjut. Sabar dulu. Kita lanjut ke yang tadi itu Markus 3:14. Yesus menetapkan 12 orang, 2 di antaranya iblis untuk menyertai dia, dan diutus 12 orang ini yang 2 termasuk yang 2 iblis itu memberitakan Bible. Jadi Bible ini diberitakan oleh 2 iblis. Laga valid ya. Laga valid. Oke. Susah ya. Jadi prosesnya begini. Sabar dulu. Kan prosesnya begini. Dipilih dulu, baru ditetapkan, baru ditugaskan begitu. Oke kan begitu prosesnya. Nah kemudian tolong jelaskan, kalau tadi Yesus sudah menghakimi Yudas atau Petrus adalah iblis, kita tidak usah berbantah-bantahan dengan Yesus, karena Yesus kalau alasannya sudah disampaikan oleh Yesus kan, sudah dijelaskan. Maka tidak sembarangan Yesus mengatakan, oh Petrus iblis, Yudas iblis. Tidak sembarangan. Tetapi kita harus percaya, oh yang dikatakan Yesus itu adalah kebenaran. Dan buktinya terjadi. Kan begitu. Iya. Tolong jelaskan kepada saya. Tolong jelaskan kepada saya bagaimana yang 10 menurut Yesus. Silakan. Saya belum lanjut ke 10 itu, ya. Saya masih di Petrus, ya. Baca dulu. Silakan. Kok mau bantah Yesus? Yesus sudah menghakimi. Kalau tok Yesus ketok palu, ya sudah, jangan dibantah. Macet kalian. Kalau kita berpikir bahwa Yesus tidak mati dan bangkit, itu adalah kita seperti Petrus. Pikiran iblis ada di saat itu. Ya, tapi kan Petrus bertobat. Terus yang 2. Berarti Yesus bohong. Bukan Yesus bohong. Yang terbukti Petrus itu membantah di kemudian hari. Iya. Kan lah, kalau iya sudah, berarti betul Yesus. Kan Kalau dia sudah iya, sebagai kalau sudah iya, pemimpin. tolong jelaskan yang 10 itu, silahkan. Bagaimana yang 10? Silahkan. Yang Jangan 10 tetap murid Yesus. Oke, Tetap tadi Anda mengatakan, menjalankan. oke, baik. Oke, ini kan asumsi, nggak apa-apa lah. Kita coba kembali kepada Yesus saja ya. Jadi gini, kalau tadi Yesus menghakimi Yudas adalah iblis, Petrus adalah iblis, sudah gak usah dikomplain ini. Luar biasa dia. Tidak sembarang loh Yesus ini mengatakan, dia kan orang yang rendah hati, tidak pernah mencaci maki. Tetapi ketika itu dia berani mengatakan Petrus iblis dan Yudas iblis. Itu ya, oke. Tetapi yang 12 ini, kemungkinan nih Yesus ini kok cuma satu iblisnya, Yudas di kiri doang nih. Harus satu lagi sih Petrus, makanya di kanan. Kiri kanan lah mendampingi Yesus. Bahkan yang 2 ini untuk memberitakan Bible. Jadi Bible ini diberitakan oleh 12 orang, 2 diantaranya iblis, yaitu Petrus dengan Yudas. Bagaimana yang 10? Anda bilang yang 10 ya tetap murid Yesus. Oke, baca Anda Matius 10 nomor 16 menurut Yesus. Gampang kok, Bible bahasa Indonesia. Jangan marah ya Ten yang di bawah. Kita hanya bacakan Matius 10 nomor 16. Kata Yesus loh, bukan kata saya. Si Baal ini kan tidak kenal Yesus. Kalian pun tidak mengenal Yesus. Makanya yang tertulis aja, itu yang kau harus baca. Gampang kok. Lihat.
Markus apa Matius? Matius 10 nomor 16, kata Yesus. Silahkan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mantap, silahkan jelaskan. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Silahkan. Apa yang kalian pahami? Nanti kalau tidak paham, nanti saya tambahi ilmunya. Silahkan. Ya, jadi sebagaimana cerdiknya ular merayu Hawa itu sehingga Hawa jatuh dalam dosa, kita juga harus cerdik seperti ular merayu manusia berdosa menjadi pengikut Kristus, bertobat dan diselamatkan. Tulus seperti merpati, ya, kita tetap setia pada Yesus sebagaimana pasangan merpati setia sebagai umat. Sedikit sebelum dilanjut. Tadi Anda mengutip cerita tentang ketika ular ini cerdik menggoda Hawa. Itu maksudnya ular ini siapa nih? Malaikat atau Tuhan? Ular ini. Ular ini adalah iblis yang Nah, oke, lanjut. Matius 10 nomor 16. Iya. Matius 10 16 ya. Oke, lanjut. Kecerdikan ular merayu orang sehingga jatuh dalam dosa. Saya harus cerdik membujuk orang untuk kembali kepada Yesus supaya bisa diselamatkan, menerima Yesus, bertobat. Nah, dengan kecerdikan saya, bagaimana caranya? Saya harus mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya dan jalan kebenaran. Hanya kepadanya kita bisa. Oke, selesai. Jangan ceramah. Oke, betul. Oke ya. Di sini Oke, betul. Nggak apa-apa. Kita kembali ke Matius 10:16. Yesus yang ngomong nih, bukan si Baal. Bukan si Baal. Yesus bilang, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Di sini ada kata cerdik seperti ular. Kalau kita googling dalam secara umum, tidak ada binatang cerdik ular, tidak ada. Makanya salah satu untuk memahami ular di sini apa menurut Bible, bukan menurut yang lain, karena ini tidak sesuai dengan sains ya. Tidak ada ular binatang cerdik adalah ular. Yang ada adalah seperti lumba-lumba, orang utan. Itu binatang cerdik. Tidak ada ular. Nah, di sini Yesus menggunakan diksi adalah cerdik seperti ular. Anda mengatakan ular di sini adalah iblis. Kita ulang. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti iblis. Jadi di sini bahwa Yesus menyarankan, menganjurkan, memerintahkan harus meniru iblis. Gampang kok. Karena iblis ini cerdik. Nah, makanya tadi saya bilang di Markus 3:14 ternyata Bible ini diberitakan oleh iblis menggunakan cara-cara iblis. Makanya kalian tersesat. Bukan kata saya, kau sendiri mengatakan itu iblis. Oke. Jadi menurut Anda demikian. Ya, kita menurut Yesus dan menurut pengakuan Anda sendiri. Sabar dulu ya. Jadi Markus 13, Yesus menetapkan 12 iblis itu untuk menyertai Yesus, dan diutusnya 12-nya iblis ini untuk memberitakan Bible. Gampang kok. Oke? Ya, terima kasih. Lanjut. Dengar ya. Gitu. Kau jangan menista kau. Siapa yang menista? Kau Baal, kau bilang murid-murid Yesus semua iblis, kau menista kau. Enggak apa-apa dia ngomong begitu, itu kan pemikirannya yang dangkal, nggak usah kita ladeni pendapat seperti itu dia, nggak apa-apa, dia kan bukan Kristen. Kalau dia menafsir salah, ya itu ulah iblis juga. Jika kita bilang pula dia punya nabi, dia tidak tersinggung. Saya kan tadi minta penjelasan kalian dan kalian sudah mengiyakan ular ini iblis. Loh, apa aku bilang? Aku mengatakan Petrus iblis, Yesus yang mengatakan, bukan si Baal. Yudas dikatakan iblis, bukan aku yang mengatakan, Yesus yang ngomong. Apa salahku?
mengakui ini orang anak baik, Bal ini anak baik, bijaksana, bijak sini, bijak situ, tidak menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Kalian sendiri yang mengakui ular di situ adalah iblis, gampang kok. Kita kembali ke ayat tadi ya, Markus 10 ayat 16. Nah, kenapa Yesus mengatakan bahwa kamu adalah seperti domba di tengah-tengah serigala? Karena domba itu ya, kalau dilihat sifat-sifat kebinatangan itu, domba ini bukan buas ya. Dibantai dia diam, dikuliti dia diam ya. Tapi domba itu juga tidak menjerit kesakitan ketika mengalami penganiayaan atau pembantaian. Nah, saudaraku ya, kita ini Kristen itu ya di tengah serigala ya. Jadi serigala ini kan dilambangkan sebagai pemangsa. Ya. Jadi kalau kita jadi domba di tengah pemangsa ini ya, kita adalah tujuan yang akan diremukkan, ya, dikeroyok. Nah, sekarang kalau kita tidak cerdik ya, kita bisa akan musnah. Cerdik meniru siapa cerdiknya? Ya, kalau kita meniru cerdiknya ular. Ular ini siapa tadi? Ya. Cerdik menurut cerdik seperti apa? Tapi kita cerdik. Nggak bisa ngomong. Kita tetap domba. Luar biasa ya, nggak bisa ngomong nih. Kita tetap domba. Hanya kecerdikan ular yang kita gunakan. Ya, makanya betul. Betul, Yesus itu betul loh. Ya, harus cerdik seperti iblis. Saya kan pengikut Kristus. Iya, bukan kalian bukan pengikut Yesus karena kalian akan tidak dihakimi oleh Yesus. Saya domba. Bukan domba. Adalah serigala. Guguk kalian ini, ngaku-ngaku aja. Saya gunakan kecerdikan ular. Dia gunakan iblis. Anda yang adalah serigala. Betul kan, dia menggunakan iblis, dia bilang menggunakan kecerdikan iblis. Luar biasa ya. Luar biasa. Iblis dipakai pedoman loh, dipakai parameter. Kecerdikan ini digunakan oleh domba, ya. Kalau saya tidak cerdik, saya akan kalah dengan cerdik Anda. Seperti apa? Dengan Anda. Cerdik seperti apa? Walaupun iya, kita harus cerdik seperti ular. Ular itu apa? Ular ini sinonimnya dengan apa di situ? Ya, itu hanya lambang. Ini kan nggak berani ngomong. Sekarang ya. Jadi teman-teman, jadi yang mereka katakan bahwa sabar dulu John. Oke, jadi gini teman-teman. Memang Bible ini diberitakan oleh 12 murid Yesus sesuai data tadi itu kan. Jadi sebelum diutus atau ditetapkan untuk mendampingi Yesus, itu Yesus sudah melakukan pemilihan dulu sebelumnya. Salah satunya adalah iblis. Maka 12 murid itu ditetapkan oleh Yesus untuk mendampingi Yesus, menyertai Yesus dan diutus memberitakan Bible. 12 orang ini terdiri dari Yudas masuk di sana, ya kan? Yaitu iblis. Jadi betul 11 orang murid Yesus, 1 Yudas yaitu iblis. Ternyata menurut data yang kita sampaikan tadi tidak cukup 1. Kemungkinan Yesus kurang, kalau kiri doang yang iblis kurang gagah dia. Maka di satu lagi ditetapkan oleh Yesus yaitu Petrus yaitu iblis. Maka kiri kanan lengkaplah Petrus dengan Yudas, iblis mendampingi Yesus serta ditugaskan untuk memberitakan Bible. Jadi Bible ini diberitakan oleh 2 iblis. Tetapi Yesus kelihatannya kurang puas juga karena tidak berhasil. Yesus kan tidak berhasil dalam pengamalannya. Menggunakan iblis juga cara-cara licik. Tadi dia bilang, ya kan? Tetapi di kalimatnya pintar, licik seperti ular. Ular ini adalah iblis. Maka kalau ketika Yesus gagal memberitakan pengajaran di Yahudi sana, dia bilang harus licik seperti ular. Ngeri gak? Harus licik seperti iblis. Jadi bukan pengajaran Yesus yang diajarkan, tapi Yesus sendiri meniru iblis. Luar biasa. Padahal iblis yang dikutuk. Ini terima kasih ya. Lanjut lagi. Nah kemudian teman-teman, licik bukan licik ya, ini cerdik bukan licik ya. Ya, cerdik. Oke. Kau bilang ular cerdik gak? Ya cerdik. Oke. Di mana ada kalimat ular cerdik di dalam ilmu pengetahuan atau apapun? Tidak ada.
Ular itu kecerdikannya, dengar ya, kecerdikannya itu di dalam memangsa hewan yang lain, ya. berarti licik itu. Ngawur. Ini cerdik, jangan kau rubah kata licik menjadi cerdik. Licik ya licik, cerdik cerdik. Cerdik itu ada kecerdasan, kalau licik itu dicampur kecurangan. Ini kan suatu kecerdasan, ya. Bagaimana kita mau memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang masih dianggap serigala itu menjadi domba? Dengar, sabar, oke. Dengar ya. Ya. Kita cari teman-teman, sabar dulu gantian, jangan tantrum. Kalau udah terpojok jangan tantrum. Teman-teman, ya, tidak ada, kita cari ya. Tunjukkan di mana binatang cerdik. Tidak ada. Klik saja binatang cerdik. Tidak ada ular. Oke, saya bacakan. Binatang cerdik itu apa di sini? Ada simpanse, orang utan, lumba-lumba, gajah, burung gagak, gurita. Nggak ada ular. Artinya apa? Yang dimaksud di situ bukan cerdik seperti ular, tapi licik seperti iblis. Di mana iblis pintar tetapi licik? Iblis itu licik. Makanya teman-teman, maka kembali ke Markus tadi, bahwa di Markus itu memang Yesus harus menggunakan iblis dalam memberitakan Bible. Makanya di sini dikatakan, maaf izin ya, kata tidak boleh menafsir menjelaskan. Dia mengatakan tadi ular ini adalah iblis. Ya kan? Dikatakan di sini, Yesus, iya di sini maksudnya Yesus ya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Bible. Jelas ini. Diutus loh ini. Nah 12 orang ini siapa? Ternyata menurut Yesus nih, menurut Yesus ya, bahwa satu adalah iblis, ada Yudas. Oh, masuk yang 12 orang ini memberitakan Bible. Ngeri nggak? Ngeri lah. Kemudian tidak cukup Yudas, Petrus juga dipilih untuk memberitakan Bible. Padahal Petrus adalah iblis. Lalu terakhir Yesus ini kurang puas. Lalu apa? Di Matius 10 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu, dia bilang, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti iblis. Ditiru iblis. Nah kalau dia harus meniru iblis, kita tahu sendiri kalau murid-muridnya diperintahkan harus cerdik seperti iblis, tentunya kita tahu kecerdikan iblis di sini adalah sebaliknya tentunya. Ini kan bahasa metafora, ya kan? Kalau cerdiknya iblis ini menyesatkan, menipu, berbohong. Makanya Yesus di sini adalah menggunakan bahasa metafora. Hendaklah kamu menyesatkan seperti ular, seperti iblis, menipu seperti iblis, berbohong seperti iblis. Gampang kok. Jadi di situ ini tafsirmu yang keliru ya. Jadi ular ini sih Anda cerdas. Gampang kok. Anda sebenarnya cara berpikirnya itu apa sih? Ya. Ini kan bahasa metafora Yesus. Iya. Dengar. Cerdiknya kita perhatikan di sini adalah itu akan menjadi obat di ular buludak. Anda harus paham. Oke, yang dimaksud Yesus cerdiknya iblis ini apa coba? Dia menuju ke jalan kebenaran atau kesesatan? Kalau di tanah ular itu. Ya, coba. Kita bawa dalam kebenaran. Kita bawa orang dalam kebenaran. Nggak, saya tanya. Cerdiknya iblis ini dalam menuju kesesatan atau ke kebenaran? Kalau iblis, nggak bisa jawab, muter. Dengar dulu. Ya silakan. Bedanya ya cerdiknya iblis dengan cerdiknya kita ini domba-domba ini ya menggunakan kecerdikan iblis. Bagaimana caranya kita bisa? Apa maksudnya kecerdikan iblis ini apa coba? Dia menuju kebenaran atau kesesatan? Kalau iblis menuju ke kesesatan, sudah jawab, oke ya. Menggunakan kecerdikan untuk keselamatan. Oke, lihat ya, saya baca ulang ya. Apa tujuan Yesus? Kenapa? Udah terjawab, jangan diulang-ulang. Anda tidak tidak ada isinya. Jangan diulang-ulang. Jadi di sini Anda ilmu cuma masih kerdil. Lu kenapa dari tadi? Anda sanggup memahami ini. Saya dikatakan kerdil berulang-ulang. Sanggup memahami ini. Oke, kita lanjut ya. Belum sanggup. Sabar, ya oke, nggak apa-apa. Itu kan saya 14 tahun di Pacitan, 3 tahun di Yerusalem. Oke. Kalau tahu kebenaran tapi tidak dipraktekkan itu. Oke, jadi di sini teman-teman. Dengan iblis.
Jadi Matius 10:16 ini tentang yang 10, yang 12, yang 2 ini udah dihakimi jelas Petrus, Yudas ini iblis. Tapi iblis ini dipakai oleh Yesus untuk memberitakan Bible. Jadi Bible ini diberitakan oleh 2 iblis ini. Yang jadi masalah bagaimana yang 10? Yang 10 ini ada di Matius 10 juga nih. Gampang kok. Saya mau memahaminya gampang karena mengingatnya gampang. Oh, yang 10 bagaimana? Oh, baca Matius 10. Kan gampang gitu ya. Bible bahasa Indonesia. Nah, yang 10 di ayat 16 berkata gini, lihat. Yesus yang ngomong nih, bukan si Baal. Kok bilang Yesus kerdil? Coba kita tanya Yesus. Lihat, aku mengutus kamu. Mengutus murid-muridnya tentu kan. Termasuk yang 10 ini. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah. Ini perintah loh. Perintah Baal. Hendaklah kamu cerdik seperti si Iblis. Nah, Anda mengatakan cerdiknya si Iblis apa? Anda bilang cerdiknya kesesatan. Nah, kalau Anda bernarasi seperti itu, kan aku ini nggak menafsirkan, kalian menafsirkan. Hendaklah kamu cerdik menyesatkan seperti si Iblis. Aku nggak menafsir ya. Jadi saya tidak menafsir, tidak menjelaskan, framing atau menghujat. Tapi dia mengatakan sendiri, hendaklah kamu cerdik menyesatkan seperti ular. Itu Itu ya. Ini yang Anda harus perhatikan ya, Anda adalah serigala, saya adalah domba ya. Supaya Anda menjadi domba, saya gunakan kecerdikan seperti iblis ini bagaimana meyakinkan Anda ya, untuk diselamatkan di dalam Yesus. Karena tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu saya perkenalkan kepada Anda. Anda mengikuti ajaran apa yang tidak membawa ke surga? Yesus punya jaminan. Ya, Yesus Itu dibantah oleh Yesus. Yesus dibantah itu. Itu nggak benar kata Yesus. Itu nggak benar itu udah di cancel, udah dibatalkan. Tentang Yesus akan masuk surga melalui Yesus itu udah di cancel. Dibatalkan. Yesus waktu itu salah ngomong. Ya kan? Di mana datanya? Saya bacakan datanya ya. Ya, Mas, saya punya data. Sabar dulu. Itu udah dikasalkan. Jadi Kristen ini teman-teman tidak akan dihakimi atau tidak akan masuk kerajaan surga, memang tidak akan dihakimi. Kata Yesus ini ya, maaf ya. Yesus ini adalah jalan kebenaran di surga. Tidak untuk Anda. Dan Yesus sudah membatalkan ini. Yohanes 5 dikatakan. Jangan kamu menyangka. Dikata Yesus loh, bukan kata si Baal. Ingat bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. No, dia Yesus bilang. Coba baca di situ ada kata no, dia bilang. Yang menghakimi, yang mendakwa kamu adalah Musa. Jadi yang tadi Anda klaim demikian udah di cancel oleh Yesus. Di cancel, batal. Apanya yang di cancel? Jangan ngawur kalau Loh, aku bacakan tadi. Asal bicara. Aku bacakan tadi. Kok nggak tahu lagi? Ya. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa Musa akan mendakwa? Kau jawab sendirilah. Kau tanya aku lagi, kecuali kayak tadi lagi Baal minta maaf. Apa alasannya? Dia lagi googling dia, karena belum tahu dia. Mencret. Nah, dia baru googling. Baal, kayak tadi lagi minta maaf, saya tidak tahu kalau Bible ini diberitakan oleh iblis, gitu kan begitu. Nah, sekarang di mana bahwa aku tidak akan mendakwa kamu di depan Bapak, ini siapa? Dia bilang. Kenapa Yesus tidak menghakimi, mendakwa? Nah, kenapa gitu loh? Minta maaf dulu 2 kali, nggak apa-apa lah. Nanti saya kasih tahu lagi ilmunya, silakan. Daripada kalian googling, habisin waktu. Minta maaf dulu sama si Baal. Baal, anak baik, kita bijaksana, bijak sini, minta maaf. Ternyata aku menghayal. Oke, minta maaf dulu, John. Minta maaf, John. Silakan, John. Iya, apa salah itu saya? Bal. Kalau Iya, karena kalian tidak. Jangan kamu menyangka, dia bilang.
Ya, kamu ini hanya menghayal aja, mengira-ngira, menyangka-nyangka oh Yesus akan menghakimi kalian. Tidak, Musa Yang dia mana, bilang. Di ayat mana? Di ayat mana? Coba saya baca di ayat mana? Makanya minta maaf kayak tadi lagi, maaf Baal, di ayat mana? Kok aku baru tahu? Aku John, kira Yesus gitu. Roman, Minta John. maaf. Silakan. Dengar ya. Saya membaca ayat Al-Quran mengakui bahwa hanya Isa Al-Masih yang Dia nggak mau minta maaf bahwa Al-Quran minta juga. Makanya Al-Quran ini adalah kebenaran. Makanya kalian bilang, coba, kenapa Yesus tidak menghakimi di depan Bapak ini? Kenapa? Mencret kalian, mencret. Jangan sekali-kali, jangankan jadi Tuhan gitu dia bilang. Yesus ini kenapa dia menggunakan dalam pengajaran menggunakan iblis-iblis itu? Kenapa? Lalu kenapa di depan Bapa dia tidak bisa menghakimi dan menuntut apa-apa kecuali dengan Musa? Kenapa? Kenapa? Jawab. Minta maaf dulu, Bala. Kau bertanya di mana ayatnya? Minta maaf lagi yang kedua kalinya. Demi Allah yang jiwaku di tangannya sesungguhnya telah dekat, makanya Isa anak Maria akan turun di Ini ya teman-teman. Nah, Isa akan jadi hakim. Jadi teman-teman, disinilah kenapa Kristen ini ketika kita tunjukkan data nangis, minta tolong ke Al-Quran. Al-Quran ini kebenaran, makanya kalau selalu minta tolong ke Al-Quran, gampang kok. Iya kan? Ya, dia mengakui Al-Quran kebenaran. Ya. Nah, yang jadi masalah, kenapa di sana di Bibelmu Yesus tidak menghakimi? Kenapa? Ikutilah aku. Jadi Anda itu Dia mulai panik. Al-Quran. Teman-teman lihat panik. Sesuai petunjuk Al-Quran. Yesus. Ya. Aku dalam kebenaran dan hidup kata Yesus ya. Ya Allah. Ini Dia panik. petunjuk ya. Di mana itu? Ini. Di Al-Quran kan? Di Al-Quran loh. Di Al-Quran kan? Ikutilah aku. Dan di Inilah Al-Quran, jalan kan? Yang lurus. Nah, Di Al-Quran, kan? S43 Sukruh 61. Al-Quran kan betul? Nah, Al-Quran? iyalah. Oke, Makanya baik. Anda harus percaya. Karena Al-Quran mengatakan bahwa ikutilah dia jalan. Oke, baik. Ya, alhamdulillah sudah makanya tinggalkanlah Bible itu. Bible ini banyak penghujatan kepada Yesus, ya. Jadi di Al-Jurub ayat 64 memang demikian bunyinya. Kan seperti sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Maka dia bilang apa? Di ayat 64, maka sembahlah dia. Kata Yesus ini, kata Isa alaihissalam. Inilah adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus menurut Isa alaihissalam di Al-Jurub ayat 64 dikatakan apa jalan yang lurus? Dia bilang sungguh Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Bukan sembah Yesus. Tuhanku dan Tuhanmu. Oke, sekarang kenapa Yesus tidak menghakimi? Silahkan. Al-Jurub gampang kok, ayat 64 sudah langsung dijawab. Oke, lanjut. Kenapa Yesus tadi udah jelas Yesus menggunakan iblis ya. Dia berarti dia menggunakan jalan-jalan kesesatan. Nah, kenapa Yesus ini? John jawab, John. Silahkan. Mam John. Macet kalian. Isa Al-Masih, Imam Mahdi. Jika Anda mengambil hukum Torah, ya. maka hukum Torah lah yang akan menghakimimu. Si John mulai panik, si John nggak bisa jawab dia. Ini Ini apa? Isa itu adalah Imam Mahdi yang akan menghakimi. Oh, Imam Mahdi lagi. Dia teman-teman bagaimana ya? Saya bilang si Baal ini bisa hancurkan semua pendeta, pastor semua. Hancur bubuk gitu ya. Bahkan kalau sabar dulu. Bahkan Yesus dengan saya, dengan Baal, ini saya pinteran saya loh. Maaf saya bukan ini berdasarkan data aja ya. Kalau saya tanya teman-teman, kita tanya, Bob, satu hari berapa jam, Bob? 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 Apa? Oh, sudah Satu hari berapa jam? Satu hari Iya. 24 jam. Nah, Bob, Yesus dengan si Bob itu pintaran si Bob loh. Dalam dunia Tuhan, saya tanya balik Baal ya. Sabar dulu Bob, kita jangan lari-lari Ya, dulu, boleh? Nanti kan bertanya seperti apakah dunia Tuhan itu sama dengan dunia kita. sabar dulu Bob.
Satu hari menurut kalian adalah 12 jam. Betul, 24 jam. Karena begini teman-teman. Semua anak kecil, mungkin Yesus ini dengan ponaan saya yang lari-lari telanjang aja masih hebat, ponaan saya nih Bang. Dia tahu satu hari 24 jam. Ya kan, 24 jam ini terdiri dari 12 jam siang, 10 jam malam, 2 jam petang. Jadi totalnya 24 jam. Semua akan mengatakan satu hari adalah 24 jam. Tetapi kenapa Yesus mengatakan satu hari 12 jam? Hah? Makanya Yesus itu, teman-teman, kenapa Yesus harus menggunakan iblis tadi itu dalam memberitakan Bible? Karena dia tidak mampu. Ngitung aja nggak bisa kok. Setelah Coba mereka Tuhan apa? Tuhan bekerja Apa, Bang Awan? atau istirahat untuk selamanya. Pakai data Bang Baal. Awas. Oke, kita baca ya, teman. Tapi aku kasih data nih, orang nih, mereka nih apa ya, keenakan gitu ya. Jadi tapi apa-apa boleh buat ya, kita kan edukasi ya. Jadi hanya satu-satunya Tuhan di dunia ini, Tuhannya Kristen yang gak bisa ngitung. Kita jangan menghujat ya, kita hanya membacakan aja. Jadi ngeri loh kalau Tuhan yang nggak bisa ngitung ini. Apa dia bilang ya? Iya, matahari saja bisa dihentikan ya, apalagi napasmu. Napasmu Enggak, kita hanya membaca aja ya. Tadi Bang Anggon bertanya. Di Yohanes 11 katakannya, kata Yesus loh, bukan kata si Baal. Kalau 12 jam itu. Jadi jangankan Yesus ini, jangankan Yesus ini menjadi Tuhan. News itu 12 jam Baal. Ya, oke. Jangankan menjadi Tuhan ya, menjadi iblis aja masih di bawah iblis. Jangankan menjadi iblis yang begitu cerdik, katanya Anda bilang, menjadi si Bob aja belum bisa Yesus. Jangankan menjadi si Bob, menjadi si ponaan si Baal pun belum bisa. Kata Yesus, katanya bukankah ada 12 jam dalam satu hari? 12 jam, anjir. Anjir. Jadi ya teman-teman, jadi kita tahu ya bahwa satu hari ini 24 jam. Terdiri dari 12 jam siang, ya kan, 10 jam malam dan 2 jam petang, total 24 jam. Begitu. Kenapa Yesus yang kau Tuhan kan gak bisa ngitung? Kok Tuhan kan lagi? Kenapa Yesus yang datang ke dunia menggunakan iblis untuk memberitakan pengajarannya? Kenapa kau sembah? Hah? Kenapa ngeri loh ini kawan? Kenapa yang Yesus tidak bisa menghakimi kalian di hadapan Bapa ini? Kok kau Tuhan kan? Iya, kenapa Baal beda dengan Muhammad? Kenapa Yesus yang mati dituhankan? Kenapa Yesus yang telanjang dituhankan? Kenapa yang telanjang dituhankan? Nabimu. Kenapa Tuhan Yesus yang menangis? Yesus menangis. Kenapa dituhankan? Coba. Ya, jadi kalau Nabi Muhammad ya, kalau Nabi Muhammad itu nanti menghakimi ya. Kalau Yesus tidak, tentunya Nabi Muhammad itu adalah hakim. Ya kan? Ini bukan kata saya ya. Mulai panik ya. Nafas hidup Muhammad itu ya. Jadi teman-teman ada di tangan Isa. Bagaimana kalau Isa itu keren? Kalau Isa itu keren. Makanya kalian ini harus percaya kepada Isa, kepada Nabi Muhammad, jangan kepada Yesus yang iblis. Kalian ini. Makanya jangan percaya kepada Yesus yang dalam Biblemu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku. Jadi percaya kepada Yesus itu harus melalui Musa. Kalian tidak akan masuk kerajaan sorga kalau tidak melalui Musa. Nah, datang ajaran kalian, ajaran Musa dibatalkan. Bagaimana kalian masuk kerajaan sorga sementara ajaran Musa kau batalkan? Yang mana yang dibatalkan? Baal. Iya sayang. Korintus. Angon mau masuk Kang Angon. Bubuk lah. Kalau udah nyerempet ini udah bubuk ini sebenarnya. Makanya si Baal ini luar biasa ya. Paulus, Bal itu banyak ayatnya. Banyak ayatnya Baal di luar aja. Ayat yang hanya untuk nyari kesalahan, bukan nyari kebenaran. Loh,
Yesus yang ngomong. Aku menyiram, Paulus Iya, mengatakan aku Anda menyiram, hindari kesalahan, Apollos menanam, sehingga berarti menafsirkan menggunakan bahasa salah Apollos isi itu. Alkitab. Jadi sabar dulu nih, kok dua-duanya nih tantrum ini. Kenapa dua-duanya tantrum? Siapa yang ngomong? Macam Apollos itu, di Korintus 3:6, aku menyiram, Paulus mengatakan aku menyiram, sementara Apollos yang menanam, yang menyiram, aku menanam. Oten mabuk di bawah lo. Oten mabuk, oten mabuk. Sangat berkaitan dengan jam Apollonius, yaitu 12 jam Apollonius. Jadi teman-teman, jadi Yesus ini tadi dia mengatakan bahwa nanti yang menghakimi adalah Musa. Kemudian apa kata Yesus sendiri? Yesus berkata, ya. Jadi tentang Yesus menghakimi, masuk surga ini sudah dibatalkan oleh Yesus semua. Sebab Tuhan mengutus anaknya, maksudnya mengutus Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Jelas. Kemudian itu di dunia tidak menghakimi. Kemudian tentang di kerajaan Bapa dia pun tidak bisa menghakimi. Tentang aku duduk, tentang kau duduk sebelah kanan Bapa, aku tidak punya hak, dia bilang. Itu adalah apa yang Bapa berikan kepadamu, dia bilang itu. Kemudian apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk mendakwa kamu di hadapan Bapa. Tidak, dia bilang. Itu kata Yesus. Katanya bukan kata saya. Lalu apa Kristen ini dihakimi oleh Yesus? Tentunya tidak. Karena kalian bukan pengikut Yesus atau hanya klaim-klaim aja. Kalian ini Yahudi rohani. Yesus bukan datang kepada Yahudi rohani, tetapi Yahudi yang betul. Lalu apa Baal? Kalau Kristen dihakimi tidak? Dihakimi, tapi bukan oleh Yesus. Oleh siapa Baal? Oleh Nyi Roro Kidul. Lo Baal, kamu kok pinter di Nyi Roro Kidul bener menghakimi Kristen? Iya. Di mana datanya? Di Lukas 11 dikatakan pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan itu Ratu Selatan pada waktu penghakiman itu dia bilang Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang-orang di angkatan ini dan akan menghakimi mereka. Ada Ratu Selatan yang menghakimi Nyi Roro Kidul loh. Wajar aja kalau kalian pengikut iblis dihakimi oleh iblis sendiri, gampang kok. Jadi jangan berkecil hati teman-teman, kalian dihakimi, ya dihakimi juga sih, bukan oleh Yesus. Oh tidak, Yesus hanya menghakimi orang-orang yang domba-domba yang tersesat itu, yaitu Bani Israel, ya kan? Bukan domba rohani, bukan Yahudi rohani. Nah kalian kan mengklaim rohani, rohani ini roh-rohan, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Kidul itu roh-rohan. Penyembah roh ini dihakimi oleh roh. Pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan Nyi Roro Kidul itu akan bangkit bersama-sama dari angkatan ini. Ia akan menghukum. Oke, Bal, saya nanya boleh? Ya, silakan. Pintar, saya mau nanya. Nah, jadi teman-teman jangan berkecil hati ya. Pada hari penghakiman akan ada penggulungan dan pembalasan. Nah, berarti akan ada yang kena asap ya, api. Tapi ada juga keselamatan ya. Di dalam KS 89 itu dari 87 88 89 di situ ada satu ayat Apa tuh KS 8? Apa KS 8? Iya, KS 89 ayat 22. Di situ dikatakan Apa KS itu? tuh dengar dulu KS 89 ayat 22. Dengar dulu saya selesai baru. Sabar. Bacakan KS itu apa? Iya, jadi Tuhanmu datang dengan malaikat yang berbaris-baris ya. Nah, sedangkan di Tesalonika juga ada Tuhan akan datang sendiri, akan turun dari surga dan akan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Nah, pertanyaan saya untuk Anda, adakah dua Tuhan akan turun selain Yesus? Yesus itu bukan Tuhan, iblis. Dari tadi saya bilang Yesus jangan dibandingkan dengan Tuhan, tapi iblis. Iya. Kok bisa bedakan nggak Tuhan dengan iblis? Anda. Loh, iblis menurut di Wahyu dikatakan aku bintang timur. Enggak. Iblis penyesat Lucifer yang jahat. Kok bisa dibedakan dengan? Iya. Gimana kalian ini? Bedakan iblis bintang timur dengan bintang timur turunan Daud. Loh, kalau Yesus apa itu sih? disebut bintang timur keturunan Daud. Nah, Anda tidak bisa bedakan itu. Kalau Yesus iblis bintang timur itu apa sih? Bintang timur apa? Si iblis itu dibilang bintang timur, Yesus juga dibilang bintang timur. Tapi bedanya Yesus dikatakan keturunan Daud. Coba Anda baca di Wahyu berapa itu 22 itu. Silakan. Anda gagal paham soal Apa sih gagal paham? Yesus yang ngomong kok. Jangan sok-sok tahu. Coba kamu baca bintang timurnya apa?
Nah, bedanya bintang timur iblis dengan Yesus, kalau Bintang timur ada berapa sih? Bintang timur ada berapa sih? Dikatakan Nggak tahu dia. Daud. Bintang timur ada berapa? Tadi Anda katakan bintang timur adalah iblis. Kau bilang bintang timur dengan Yesus dengan iblis beda. Bintang timur ada berapa? Bintang timur ada 2 ayat di Alkitab. Tapi ada Filosofinya bintang timur ini ada berapa? Asal usulnya tuh cerita. timur yang merujuk kepada iblis dan juga bintang timur. Nggak tahu dia. Yang saya maksud gini teman-teman. Ketika menggunakan kata bintang timur, filosofinya ada awalnya dari apa sih bintang timur ini kan begitu. Ini kan bahasa metaforanya nih. Bintang timur ini asalnya nih apa? Bintang timur ini asal kata dari planet Venus. Ingat, saya jari. Planet Venus ini ceritanya ini adalah bintang timur. Mereka mengatakan itu dulunya planet Venus. Planet Venus itu tidak ada 2, hanya 1. Tidak ada untuk Yesus, tidak ada untuk Lucifer. Iya, Tetap. kan? Nah, kenapa kau jadi bagi 2? Untuk Yesus lain, untuk Lucifer lain? Ada, kau ini ada aja. Ada bintang timur, memang dikatakan iblis, tapi di sini bintang timur itu adalah Yesus, keturunan Daud. Ya, Anda samakan, oh karena iblis bintang timur, ya itulah dia Yesus. Itu Anda samakan. Makanya bintang timur kenapa kau bagi 2? Bintang timur tuh 1. Tidak ada bintang timur untuk keturunan Daud. Dengar, bintang timur adalah istilah, ya Anda katakan metafora. Di sini memang ada, ya, tapi bintang Ya kan itu yang nggak paham kan saya. lebih ke Yesus adalah keturunan Daud. Bintang Itu timur, sesuai saya dengan ajari John. itu. Bintang timur itu filosofinya dari planet Venus. Planet Venus ini tidak ada 2, ada 3. Tadi Anda Hanya sudah 1. katakan. Dengar dulu, hanya 1. Ya. Nah, ketika Yesus dikatakan planet Venus, itu berarti Lucifer. Ketika Lucifer dikatakan planet Venus, ya Lucifer hanya 1. Coba kita cari kata bintang timur. Oke, silahkan bintang timur apa begitu. Jadi bintang timur ini asal kata dari apa orang-orang sana, mereka dari awalnya planet Ya, Venus. cari dulu. Tidak ada planet Venus, ada planet Venus 1, planet Venus 2, tidak ada 1. Planetnya 1. Ini bahasa Alkitab, ya. Yang menyebut Yesus adalah bintang timur. Alma bubuk, semua juga bubuk lawan si Mbak Alma. Pakai data Mbak Alma. Kang Angon kalau mau masuk, Kang Angon. Gurunya saya. Saya suka lanjut ini ilmu semua ini. Yang saya suka dan data-data yang ada ya Pak John ya. Kita menggunakan data, jangan sampai Kang Ba'a menggunakan asumsi. Saya nggak suka, nggak ada ilmu kalau asumsi. Lanjut, Kang Ba'a. Iya nggak boleh. Jadi gini teman-teman. Jadi filosofinya bintang timur ini awalnya dari kata planet Venus dulunya nih kan. Mereka mengatakan planet Venus itu disebut bintang timur. Nah, kalau kita bicara bintang timur tidak bisa dibagi. Oh, ada bintang timur untuk si A, si B. Tidak, bintang timur ada planet Venus itu hanya 1. Ya kan, seperti matahari 1, Iya. bumi 1, planet Iya, Venus 1. Betul. Nah, betul, aku pinter kok. Aku pinter kok. Jadi, ketika di dalam Bible, sabar dulu lah. Wahyu 22 ya, ayat 18 ya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepada bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, Anda kan katakan yang dikatakan bintang timur adalah Yesus, dan iblis juga ada ayatnya adalah bintang timur. Jangan samakan Yesus dengan iblis karena kata bintang timur ini. Loh, saya ulang, Anda sudah mengiyakan bintang timur ini tidak ada 2, hanya 1, tidak ada 2. Oh, ini bintang timur untuk Yesus, ini bintang timur untuk Lucifer. Bintang timur tuh 1 dari kata planet Venus. Kalau iya saya tanya Pinter. dengar ya, saya tanya Anda, kalau dikatakan bintang timur adalah iblis, coba Anda tunjukkan ayatnya di mana? Hah? Baru tahu, mau tanya lagi, minta maaf lagi.
minta maaf lagi Baal, ini yang ketiga kalinya. Anda minta Baal, minta maaf saya ya. suruh tunjukkan. Iya, minta maaf dulu lah. Kita buat perbandingan dengan Wahyu 22 ayat 16 ini. Iya, kamu minta maaf dulu Baal, minta maaf. Saya Saya perlu tidak minta tahu maaf. bahwa bintang timur adalah iblis Lucifer gitu. Coba minta maaf dulu. Iya, saya lupa ayatnya. Nah, coba minta maaf dulu, nanti saya kasih tahu. Kalau udah lupa sudah Saya kasih tahu. ya oke, saya turun dulu, saya mau buka Google dulu. Enggak jangan gitu, minta maaf aja langsung, enggak apa-apa. Tunjukkan aja, saya kan sudah Kenapa kamu lihat gini? Saya kan Wahyu 22. Saya sudah tunjukkan Wahyu 22 18. Anda tunjukkan ayatnya yang bintang timur iblis. Oke. Kamu minta maaf dulu lah, Baal. Enggak Saya lah. tidak tahu. Saya baru mau mencari. Saya mau turun dulu. Saya pernah baca itu. Iya, minta maaf dulu. Anda samakan Yesus dengan bintang timur itu karena bintang Bisa timur lanjut di adalah sini, iblis. Pak, kalau Anda dikasih tahu, samakan Pak. Yesus dengan iblis. Awalnya antep seri ya gue gelo. John, kamu ini kan dari tadi sudah mencret dari tadi, cuman bertahan ingin turun malu gitu kan, karena si Baal ini kan orangnya anak baik, namanya juga Baal anak baik gitu kan, tidak pernah framing, menafsirkan, menjelaskan atau menghujat kitab-kitabnya orang ya, kitab Hindu. Kita sabar dulu lah, Anda ini tidak bisa menjawab, malah bertanya, minta Apa yang tolong, disampaikan tapi tidak minta maaf. Abang? Jadi sabar dulu, John. Semua yang anak bal katakan sebenarnya saya cuma dengar ya keluar kuping sebelah, karena itu sebenarnya hanya penafsiran liar soal Alkitab ya. Oke, ya, saya ulang ya. Anda mengatakan saya menafsir ya. Saya kan kunci saya ini kan bukan debater, saya ini adalah guru. Nah, Anda ini murid gitu kan, makanya selalu bertanya udah minta Ya, kali. Anda- Sabar, Anda saya mau ngomong murid ini buandel ini murid ini. Sabar Anda murid. ini guru kesesatan. Oh, kok gitu sih? Katakan. Oh Iya. gitu sih. Padahal saya kamu udah iya-iyakan dari tadi, kamu benar. Iya. Anda mengartikan Anda mengartikan Alkitab, padahal bukan itu maksud. Oke, Anda kan minta tanya bahwa di mana bintang timur adalah iblis kan gitu. Kan di mana Baal. Makanya yang ketiga kalinya kamu minta maaf kepada saya Baal. Lengkap bacanya Baal, anak baik 02 gitu loh, lengkap ya. Saya minta maaf, saya tidak tahu bahwa ini kemana? Aduh, dia malu minta maaf yang ketiga kalinya. Lanjut Kang Dito, dia kabur. Ini Bang Angon. Kang Dito, Di lanjut, mata. Kang Dito. Soalnya Kang Dito. Lanjut aja Kang Dito ini. Saya penikmat aja Kang Baal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kang Dito, dia sudah yang ketiga kalinya nggak mau minta maaf dia. Kabur. Lanjut Astagfirullahaladzim. Lanjut Yang Kang saya Dito. suka gini mungkin sedikit Kang Baal ya. Ada pernyataan pembenaran dari dia pun pernah mendengar hal yang sama gitu kan. Cuman dia bisa mengkanter ayat yang satu saja. Ayat yang satu dia nggak menguasai. Kan gitu ya, tentang bintang timur kan. Dia bilang anak keturunan Daud, mungkin dia ingat itu, tapi yang tadi dia dibenarkan, cuman dia lupa dengan dasar ayatnya, sangat disayangkan. Padahal Sayang dia. itu menguasai dua-duanya kan. Iyalah. Akan ketemu ternyata dari narasi antum awal kan ternyata Yesus bukanlah yang dianggap baik jadinya kan. Iya. Gitu. Dikuatkan. Tapi saya Pak Angon, saya minta maaf ya teman-teman Muslim maupun Kristen yang di bawah, yang kita bahas di sini adalah Yesus yang bukan yang kita imani sebagai Isa alaihissalam ya, tapi Yesus yang mereka imani sebagai yang mengaku bintang timur, Lucifer, ya apa? Aku adalah bermata 7, bertanduk 7 kan ngeri seperti itu kan, bukan itu, salib, tapi ya kan? yang kita ya harus kita bedakan ya. Yesus yang kita imani sebagai Isa alaihissalam adalah Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria, yang kudus, yang suci ya, kan? Yang diberikan mujizat luar biasa, dia tidak disalib, dan memang luar biasa lah kalau dalam Islam, maka dia ada satu surat dikatakan surat Maria, memang khusus untuk beliau ya. Demikian harus bedakan bahwa di Yesus yang kita bahas tadi, yang anak baik bahas ini adalah Yesus dari Yunani. Lanjut Bang Angon. Kang Dito kenapa jatuh? Oh silakan Kang Dito, ada nih pasiennya Kang Dito. Lanjut. Pak Maguro. Ya, selamat malam Pak Maguro. Ya, selamat malam Bang Angon. Ya, silakan Pak Maguro. Ini ada Pak Dito yang mungkin bisa jadi lawan diskusi Anda. Silakan Pak Dito.
Dilanjut. Saya serahkan kepada antum berdua. Silakan. Ya, Baik. tadi katanya dibilang ada yang namanya Isa Sabar dulu, alaihissalam. Bang. Sabar Isa dulu, Bang. alaihissalam itu ya kan beda Sabar dulu lah. sama Yesus ya, memang beda. Karena gini, kalau kita percaya malaikat kan nggak mungkin berbohong. Di Lukas 2 ayat 11 dikatakan oleh malaikat Jibril bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi nggak mungkin dia katakan Yesus itu bukan Tuhan 600 tahun sesudahnya. Jadi yang datang di Gua Hiro itu jelas bukan Jibril, karena nggak Oke, mungkin coba bohong, saya ya. tanggapin dulu supaya enak kita ceritakan, supaya kamu tidak dikiranya khutbah. Di mana tadi tertulis bahwa Yesus dilahirkan itu Tuhan? Di mana? Di Lukas 2 ayat 11. Oh, nomor 12-nya gimana bunyinya? Ya baca aja. Kan Anda yang membawakan Loh. data tadi. Lukas 2. Ya, Anda yang bilang 12. Oke, Saya bilang yaudah, 11. dengarkan baik-baik saya baca. Iya. Engkau akan menjumpai seorang bayi laki-laki. Apakah dia yang Tuhan menurut Anda? Loh. Jawab. Terus ya jelas Tuhan dong. Oh, bayi itu Tuhan. Iya. Sabar dulu. Jadi menurut Anda bayi itu Tuhan? Jadi menurut Anda bayi itu Tuhan itu kakek-kakek gitu. Lah, itu yang tertulis bayi loh. Jadi Tuhan itu harus kakek-kakek gitu. Oh, udah mulai kencang-kencang loh. Mau diskusi kan tidak? Ya diskusi, tapi masa dong? Lah kan di Karena ayat katanya harus 12. kakek-kakek gimana Ya. sih? Saudara, di situ tertulisnya, engkau akan menjumpai seorang anak bayi laki-laki yang dibungkus kain lampin. Apakah dia yang Tuhan Anda maksud? Ya betul, gak masalah. Itu perkataan malaikat Jibril kok. Oke, baik. Itu kan baru sebatas nubuatan. Hari ini telah lahir Loh bagimu. kok nubuatan? Ya, Pada dengarkan saat dulu, itu lahir itu bukan nubuatan namanya. Gantian Kalau dulu. nubuatan itu gini ya. Bisa gantian itu masa tidak? depan. Kok jadi Ya nyerocos kalau sih? ngomongnya nggak Pancing, nyambung gimana? Aduh, kok kayak begini sih diskusinya? Kalau nggak sanggup bilang. Enggak, sekarang gini, kalau nubuatan kagak tahu ya gimana Bagaimana mau diskusi? ngomongnya nggak gantian? Nubuatan apa coba Gantian nubuatan? nggak? Mau berdiskusi gantian? Ya diskusi tapi yang benar dong. Mau gantian nggak? Oke, ya udah, Oke. saya ngalah. Ya, Baru nubuatan membaca. itu gimana? Saya baru membacakan yang mengatakan ini malaikat adalah pemberitahuan woro-woro. Ya itu saksi mata. Ya dengarkan dulu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Engkau Nah. akan menjumpai seorang bayi laki-laki yang dibungkus kain lampin. Kalau kita baca di situ, Mak Guru, yang bayi ini yang diurapi Tuhan. Kristus itu artinya diurapi kan? Ya, Oke, bayi itu yang diurapi Tuhan. Bayi yang diurapi Tuhan ini apakah Tuhan itu sendiri? ya iya dong. Oke, cukup jelas. Ya, Jadi nah sekarang Anda jelaskan yang tadi. Sabar dulu. Itu yang Kan datang masih di ada makhluk lanjut. di Gua Hira itu malaikat Jibril atau bukan? Di mana? Yang di Gua Datanya. Hira datang, yang Di mana? mencekik Di mana nabinya. datanya? Coba pakai data dong. Datanya, Ya, di mana? Anda mau lihat datanya? Ya iyalah kita diskusi pakai data. Oke. Kalau begitu saya buka Sirah Nabawiyah. Oke, Sirah Nabawiyah, boleh. Oke. Silakan kalau bisa dikasih itu ya sebentar saya. Jangan Tolong kesirah, buka dong. jangan kesirah. Coba baca Al-Baqarah 97. Ya, berarti udah takut. Iya, iya, nih, siapa? Sirah. Iya, enggak, siapa? Di situ Al-Quran. Iya. Coba baca. Al-Baqarah Nah, apa yang mau dia 97. tanya? Siapa itu mau dia tanya? yang datang ke Nabi Muhammad di situ? Ada datanya. Al-Baqarah Oke. 97. Saya buka, ini adalah sirah tertua yang pernah ada, yang dijiplak oleh sirah-sirah yang lain. Karena dia datang 180 Langsung. tahun Aduh. Enggak, aduh. Nah, saya mau buka kameranya. Lanjut. Tolong dibuka dong. Mana? Langsung bacakan saja. Langsung bacakan. Nanti suruh buka kamera. Iya, Oke. bacakan lah. Aduh, Saya baca ya. Tong sih. Saya baca. Sirah Nabawiyah Ibnu Isam jilid 1. Nggak berhak kau mau diskusi semacam itu. Mak Guru, kalau kau mau kau left, saya left, kita head to head. Mau kita bantai-bantaian, hujat-hujatan boleh. Nggak usah bersilat lidah ya. Kalau memang sudah anjing dikatakan oleh Yesus,
Mau bahas ya gimana? Otakmu udah somplak, udah bayi kau katakan Tuhan. Memalukan. Bayi dibilang Tuhan. Tuhan itu kemudian yang katanya bayi hari ke-8 disunat. Punya nonot itu. Yang disunat apa itu waktu itu? Penis apa hati yang disunat? Longor-longornya orang Kristen ini punya otak-otak sapi kek yang bergizi. Ini otak-otak babi, otak anjing. Kayak mana sih kalian ini berpikir? Kok ada yang mengimani bahwa bayi itu Tuhan gitu loh? Matanya tumbuh belek. Hah? Periksa mata kau. Jangan berhayal. Masa dihayalin bayi itu loh yang dilahirkan Tuhan? Gereja mana yang mengatakan anak laki-laki yang dilahirkan itu bayi itu Tuhan? Kayak mana? Oke, saya jelasin. Kayak mana? Ini dulu loh. Yang Ya, masih oke. fundamental, otak kocar-kacir, otak setan, otak anjing. Mau bahas Sirah Nabawiyah, bahas di Gua Hira. Itu barang kudus. Mau dipaksakan ampun. hanya bertanya, mau apa? Bertanya yang seperti apa? Manipulasi. Nggak tepat, bre. Kau Oke, sepanjang udah selesai. diskusi lintas agama, apa yang kau cari? Oke, udah selesai ngomongnya. Buka mulutmu. Udah selesai ngomongnya. Buka mulutmu. Makanya saya sudah pakai data tadi kan. Saya sudah kasih data kan. Udah nggak bisa. Si Maguro dari dulu kalau mau diskusi kita satu poin ini. Kalau kau sudah tanggalkan ini, kau akui Bible ini nggak ada hubungan sama Kristen. Hubungannya adalah Kristen disebut anjing, disebut babi. Itu dulu. Lagi kita berdiskusi tentang Nabi Isa alaihissalam, satu sosok yang sama dengan Yesus, tetapi yang dimuliakan bukan Yesus yang bangkit dari kubur, itu makhluk setan. Yang keluar dari kubur itu makhluk yang dituhankan oleh Kristen. Apa hubungannya mau lari-lari diskusi ke Gua Hira? Sirah Nabawiyah pun kau masih mau bawakan, dicekik. Hah? Pandai kali muncungmu. Jadi Sirah Nabawiyah itu teman-teman ada yang bahasa Malay. Hanya satu ISBN itu yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu dicekek 3 kali. Apa yang dicekek? Nggak ada. Mana apa yang mau kau bawa Meguro? Hah? Offline aja kita. Mau tempeleng-tempelengan boleh. Kalau mau diskusi, dari tadi pun Bang Baal, tidak ada penyerangan terhadap kekristenan. Kita mengajak untuk coba baca Bible. 2-3 kali Pak John itu minta maaf, dikiranya nggak ada dalil. Kau datang sok-sokan. Hah? Pintar sekali muncungmu mau menista. Pemahaman sirah Nabawiyah, orang membaca sirah kalau mencari hikmah tentang bagaimana Rasulullah SAW dikisahkan dari lahirnya sampai dengan wafat, kau cari-cari hal yang tidak make sense. Kau mau menghujat, wah jangan di online, offline aja kita. Mau kukorok lehermu, boleh. Itu larinya ke mencekik gitu ya, Kang Dito ya? Jangan manipulasi gitu loh. Ya Kang Dito ya? Gimana Pak Diangon? Yang mencekik itu kan, yang 2 kali 3 mencekik itu ya, yang dia pakai ya, data itu ya. Iya. Tidak Quran surat 96 enggak kan? Iya. Bukan Quran surat kan, bukan kan yang dia pakai. Dasar. Betul. Bukan. Jadi biar menjadi pembelajaran ya buat teman-teman penonton ketika ada pertanyaan tadi, ya siapa yang datang ke Nabi Muhammad? Itu jawabannya di Al-Baqarah ayat 97. Tolong biar menjadi edukasi bagi teman-teman ya untuk membantah subhat. Di situ ada nama dekat diholak kan gitu kan? Enggak, Al-Baqarah 97 Pak Diangon. Al-Baqarah 97. Oh, Al-Baqarah 97. Ya, Al-Baqarah ayat 97. Itu siapa ya? Ya. Jadi itu untuk membantah subhat ya yang dilontarkan oleh kaum kafir laknatullah alaih. ya kalau dipikir itu subhat, hanya orang bodoh yang menarasikan membaca sirah Nabawiyah kemudian masih menolak bahwa Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia termasuk untuk dirinya. Karena orang, bagi saya ya,
ingin mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kewajiban suatu hak yang mendatangkan hidayah. Silakan baca. Kafir-kafir di bawah, anjing-anjing, babi-babi di bawah. Yang tidak anjing, yang tidak babi, kalian yang dikatakan oleh baginda, kalian adalah orang kafir golongan timi, ya, yang tidak menyerang Islam. Justru saya mengajak, bacalah sirah Nabawiyah itu dengan bil hikmah. Cari tahu siapa Nabi Muhammad, seperti apa beliau dari sirah Nabawiyah. Jangan kau ikuti si Maguru, si HB berdarah itu, ngaku orang Madura Pate itu. Saya bacakan Kang Dito untuk 97 dari arahan dari Kang Arif ya. Oh ya, iya. Di Al-Baqarah 97 bagus ini kalimatnya. Emang itu yang dimaksudkan ya. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Ingat, di Gua Hiro itu Rasulullah mendapat surat pertama, ayat pertama tentang Al-Quran. Sangat cocok, sangat pas ini. Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kalian menganggap bahwa yang datang ya kepada Nabi Muhammad bukanlah Jibril, Anda salah. Jelas di sini dikatakan bahwa kalau kalian tidak suka dengan Jibril, dia yang datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran, kalian sedang menjadi musuh Allah nantinya. Ayat 98 yang bagus. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, termasuk Jibril dong, rasul-rasulnya, Jibril, Mikail, maka sungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Jadi ketika kalian menolak Jibril, menolak para malaikat, menolak para rasul-rasul Allah, kalian sedang menjadi musuh Allah. Ketika kalian menolak Nabi Muhammad membawa wahyu Allah, maka kalian sedang menjebak diri menjadi musuh dan jadi orang kafir. Jelas jadi musuh Allah. Kalian yang memilih itu, kalian yang menolak itu, kalian yang tidak menerima kebenaran yang hak dari Allah. Makasih Kang Arif. Saya baru tahu nih ayat ini begitu cocok dengan pernyataan pelintiran orang-orang kafir. Kang Dito, dilanjut. Iya, saya menghendaki diskusi meskipun seperti Pak John, ya orang-orang yang memang mau berdiskusi menggunakan literasi, bahkan menggunakan angan-angan sendiri, tapi tentang Bibelnya boleh-boleh saja. Kalau tentang Nabi Muhammad dikatakan di Sirah Nabawiyah, yang dibawa itu di dalam goa, gimana sih? Cobalah yang Kristen ya, yang memang penghujat. Yuklah kita diskusi offline lah, supaya enak. Berani nggak? Kalau nggak berani ya udah. Kalau sudah minoritas, jangan banyak tingkah. Bahaya. Ini diskusi lintas agama di online, bukan untuk gontok-gontokan. Apa sih tujuannya orang Islam? Buka komal, bahas kekristenan, bahas ceramahmu kepanjangan. Kalau nggak suka turun lah. Turun sendiri. Kalau ceramahnya Yesus, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiara kepada babi. Anjingnya siapa di situ? Dia mengatakan kepada bangsa Yahudi, ampur kau. Jadi jangan kau simak diskusi lintas agama kalau mentalnya nggak kuat. Karena kebenaran itu bukan dari orang lain. Cuman kau aja yang memang blow on. Pendeta ngomong A, di Bibelnya tertulis Z. Bener nggak? Carol, bener nggak? Pendeta bilang 1 Yohanes pasal 1 nomor 1, firman bersama-sama dengan Theos.
diyakini firman adalah teos. Habis berbicara tentang dua pribadi bersama-sama karena firman adalah pribadi, kemudian dijadikan satu. Firman adalah teos. Apa enggak kacau tak kalian? Coba. Sama-sama kok ya. Coba. Pada mulanya firman bersama-sama dengan teos. Dan firman itu adalah teos. Kalimat bersama itu bahasanya adalah together. Dua objek kemudian disatukan. Firman adalah teos. Kalau firman yang jadi manusia, teos juga jadi manusia gitu. Kenapa otaknya sengklek semua ini manusia Kristen? Kalau diajak diskusi baik-baik, ya kan? Diskusi baik-baik, kok maunya ngajak hujat-hujatan gitu loh. Padahal kita dari tadi enak diskusi, nggak ada nyerang pribadi. Om John juga have fun, meskipun ya seringkali kepentok data yang dibaca ternyata berbeda dengan awang-awangnya, hayalannya gitu loh. Ya malah berhentilah berhayal, saatnya kalian bangun. Sudah jelas kalian kemarin aku nggak ngerayain lah. Ini udah diambil, udah dijadikan hari mu'alaf sedunia. Karena memang nggak mungkin lah Tuhan dilahirkan sama manusia, kan gitu kan? Dan juga tanggalnya juga nggak pas, ada yang bilang Tanggal yang ada mutlak tanggal sekian ya wajar diambil. sudah ambil moko, jadikan dari mu'alaf. Aku juga mau mu'alaf kak, tapi nggak berani aku diusir sama orang tuaku nanti kak. Macam mana? Itu fakta. Orang sudah berpikir, iya juga ya kalau direnungkan, hari lahirnya Tuhan. Tapi bayi. Ada si Longor Maguru, dia bilang malaikat sudah mengatakan kalau yang bayi itu Tuhan. Ada bayi Tuhan. Itu loh, makanya bangun. Masya Allah. Jadi saudara-saudara Kristen, bagaimana kayaknya kita mau tolong. Orang sendirinya memang sudah sesat. Otaknya Terlalu sudah jauh, mereng. Bener, terlalu jauh. Iya. Apa kehancuran cara berpikirnya. Ya karena sudah sejak dari lahir dibilangnya ngelihat baby itu ngelihat Tuhan, kan gitu jadinya ajarannya. Kayak mana? Pada saat kemarin ya, ini pengalaman pribadi teman-teman ya. Jadi terakhir saya ya waktu masih oten ya, masih muka peta, masih dibilangnya bulukan lah, makan babi lah, jelek, kurap, udis, segala macam loh. Nanti kami tuh kalau perayaan Natal ya tukar kado pasti. Bukan Sinterklas yang ngasih kado, tukar kado. Kemudian menyanyikan beberapa puji-pujian. Mulai dari kelahiran, dilahirkan di Bethlehem. Tapi yang sedikit ada spiritualnya ya. Megang lilin, ya kan? Megang lilin. Kemudian nyanyi Malam Kudus sunyi senyap, kan gitu kan? Wah, yang nyanyi suaranya bagus, apalagi Kang Dito sebagai ini kan. Aduh, bawa lilin, nyanyi itu mata dipejamkan. Apa yang dibayangkan coba? Ada yang mau tahu? Apa yang dibayangkan? Bayi kan? Bayi, betul bangun. Serius bayi, Masya Allah. Bayi, ditengok-tengok mana yang mananya bayi ini Tuhan gitu kan. Sambil merem itu, lucunya ini Tuhan. Padahal di situ yang dibayangkan memang bayi manusia. Kenapa lah dulu itu mikir, di mana ya sisi Tuhannya ini bayi ya? Terus gimana Bunda Maria ini melahirkan Tuhan? Apa enggak senang dia Tuhan dilahirkan, kan gitu Kak? Ya lanjut dulu bangun, saya masukin mobil. Siap. Izin menyapa dulu. Ini siapa sih yang baru naik di Cukar? Cukar deh. Andi Bonlap, selamat malam Pak Cukar Andi Bonlap. Malah turun kok. Ya, teman-teman begitu harus bersyukur saya pikir kalian dengan keislaman itu.
kita telah Allah selamatkan dengan cara-cara berpikir yang sangat-sangat dipertontonkan, dan ada pengakuan barusan dari diskusi yang walaupun nggak lama ya, kecuali Bang Baal tadi dengan Pak John itu lama, dan kami banyak mendapatkan hikmah. Betapa kekristenan banyak menemukan ayat-ayat yang terlihat terkaget-kaget dengan ayatnya, dengan apa yang tertulis di kitabnya, dan kemampuan Kang Baal untuk mengeksplor ayat-ayat mereka dan terkait, sehingga kata-katanya seakan-akan itu penghinaan, tapi emang itulah kalimat-kalimat yang ada pada mereka. Cuman sayang, tertutup dengan hawa nafsu mereka. Tertulisnya ke kanan, ternyata dia memikirnya ke kiri. Kenapa? Ayat-ayat yang ke kiri lah yang mereka ambil, atau sebaliknya. Ayat yang ke kanan mereka suka, tapi ayat ke kiri dia lupakan. Padahal di kitab yang sama, di sumber yang sama, tetapi hanya yang enak-enaknya saja yang mereka ambil. Beda dengan keislaman, beda dengan Al-Quran. Kami nggak malu mengatakan bahwa iblis adalah buatan Allah. Kita nggak malu. Hidayah dan kesesatan juga milik Allah. Kita nggak malu. Kebaikan dan keburukan milik Allah. Kita nggak malu. Karena yang demikian kita menjadikan Tuhan sebagai Sang Maha. Bukan Tuhan terlibat dalam kehidupan manusia. Tuhan ada di surga. Tuhan hanya memiliki kebenaran saja. Tidak. Tuhan ini pemilik kebenaran, pemilik kejahatan. Tuhan ini pemilik malaikat, juga pemilik iblis. Bagaimana kita menerima ada sesuatu di alam semesta ini, tapi bukan atas kehendak Tuhan? Kan ini narasi mereka kan? Yang ini tidak masuk di akal kita. Gimana bisa ada sesuatu di alam semesta ini ada, dan ini bukan kehendak Tuhan? Berarti secara tidak langsung ada sesuatu yang hebat di alam ini kan gitu. Siapa ya? Iblis. Berarti iblis saingannya Tuhan, ya nggak bisa masuk dong. Iblis harus milik Tuhan. Iblis harus bagian daripada apa yang telah Tuhan tetapkan. Ingin nalar yang kita tidak akan pernah menemukan perbedaan apapun di Al-Quran ketika ada penjelasan. Sayang 1000 sayang, kalian terdogma dengan sesuatu kalimat yang indah seakan-akan di mata kalian, indah di pendengaran kalian, tapi nabrak akal logika kalian. Agak eksplor agak panjang. Semoga Kang Dito mungkin segera balik lagi ya. Kalau Kang Dito segera balik lagi kasih tahu saya. Ini seru saudara. Yesus seakan-akan sosok yang baik, bagus, benar. Kita setuju dengan itu. Islam tidak pernah menolak itu. Kebaikannya, kesolehannya, kemampuannya, kita tidak menolak itu. Dibenarkan oleh Al-Quranul Karim kita. Kehadirannya tanpa dari hubungan seorang bapak, kita benarkan itu. Kemampuannya dia untuk kemudian mampu menghidupkan orang mati, kita benarkan itu. Kan bagus Islam kan? Tetapi Islam tetap konsisten dalam melihatnya. Menilainya tetap sama kami. Kalau ini hebat, pasti ada yang menghebatkan. Siapa? Tuhannya dia kan? Dia punya Tuhan, berarti Tuhannya Yesus. Musa hebat, ada punya Tuhan dia. Dihebatkan oleh siapa? Tuhannya Musa. Konsisten kita dalam melihat. Ini yang gimana ya saya melihatnya. Tapi ya semoga kalian mau belajar untuk mendengarkan. Tadi masuk ke dalam pemahaman. Tuhan indah didengarnya. Indah dijelaskannya, dinarasikannya. Tapi Tuhan dijelaskan, Tuhan di surga. Tuhan datang dari surga. Tuhan ini pemilik manusia. Tuhan itu pembuat surga. Tapi Tuhan pun pembuat neraka. Ada nggak narasi mereka bahwa Tuhan datang dari neraka? Nggak ada. Tuhan turun dari neraka? Nggak ada. Karena jelas speak bahwa itu kalimat-kalimat yang diada-adakan berangkat dari hawa nafsu. Ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan bagus. Tetapi bagi orang yang cerdas, bagi orang yang punya pemahaman wawasan jauh, tunggu dulu. Ini ada yang salah. Tuhan tidak boleh ikut campur dalam kehidupan manusia. Tuhan adalah pemilik skenario. Tuhan adalah sutradara, kan begitu mestinya. Kalau kita mau jujur melihat sesuatu, maka di dalam Islam, skenario ini dipilih oleh Tuhan, pemilik alam semesta ini.
Ketetapan itu dia yang memegang, dia yang memiliki. Surga neraka buatan dia. Gak perlu dia terlibat dalamnya. Perlukah otak pikir, coba pakai otak. Perlukah Tuhan di surga? Surga tempat adem, tenang, damai. Perlukah Tuhan itu? Seperti itu tidak perlu. Tuhan tidak membutuhkan tempat. Tuhan tidak terjebak dengan waktu. Tetapi bagi kalian, narasi kalian tentang Tuhan jelas. Dijebaknya Tuhan kalian dengan hal yang bersifat tempat. Tuhan dari surga. Tuhan membutuhkan kulkas. Tuhan membutuhkan AC. Tempat adem, tempat dingin. Tempat dalamnya banyak makanan. Kan itu jadi narasi yang kalian eksplor kepada kami. Untung kalian berhadapan dengan kami yang kami waras dalam melihat. Tunggu dulu. Kami nggak mau Tuhan, pemilik alam semesta, terjebak dengan waktu, terjebak dengan masa, terjebak dengan tempat. Kita tolak. Benarlah Quran mengatakan, benarlah Nabi kami mengatakan. Ada sejarah dalam Islam. Seorang sahabat, seorang yang dari desa datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa nanti yang akan mengakhiri kami? Apa ucapan Rasulullah? Allah. Bagus, dia bilang. Berlalu si Yahudi tadi, si orang pekampung tadi kan. Rasul senyum. Tapi dia juga tanda tanya, kenapa nih orang itu? Sebentar sini kamu, kenapa ini? Bagus ya Rasulullah. Ya Muhammad. Kalau Tuhan yang menghakimi kami, dia pasti baik, dia pasti benar, dia pasti lurus. Tidak ada tendensi Tuhan dengan saya. Karena hubungan saya dengan Tuhan baik-baik saja. Bagus ini kalimat. Kita dengan Tuhan baik-baik saja. Jangan punya Tuhan yang tendensi di tempat sesuatu. Karena Tuhan ini tidak terjebak dengan waktu, tidak terjebak dengan tempat, tidak terjebak dengan suhu. Nah ini orang-orang kampung itu zaman Rasul itu begitu beriman. Aku suka dengan narasi Rasulullah. Bagus. Karena kalau engkau yang menghukumi, kamu ada tendensi nantinya ke depan. Bisa jadi Rasul lebih cinta kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kepada tendensi kepada orang-orang terkasihnya. Tapi kalau Tuhan tidak. Nah, di dalam Islam itu begitu, saudaraku. Narasi Islam itu begitu. Tuhan tidak boleh ada intervensi atas manusia. Manusia jadi bahan permainan Tuhan. Dikasih akal yang sama, kemampuan yang sama, sikap yang sama, naluri yang sama. Tetapi kemudian di dalamnya juga ada hawa nafsu yang sama. Ustaz saya dengan saya sama nggak ketika lihat perempuan yang telanjang ngaceng? Nah ini nih agak kotor nih. Tapi jujur, Ustaz saya dengan saya ketika lihat perempuan sama-sama ngaceng. Pendeta Anda dengan Anda jamaahnya ketika lihat perempuan yang telanjang ngaceng nggak ngaceng. Ini mungkin kotor juga ucapan saya, tapi ini harus diakui bahwa ketetapan Tuhan, naluri manusia yang ada dalam diri manusia adalah sama. Cuman pengolahan aja yang kemudian berubah, berbeda. Ada yang memperturutkan hawa nafsunya, ada yang mengendalikan hawa nafsu. Nah, orang-orang baik kata Tuhan adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan ajaran agama itu ditata, diatur, diredam ya, diredam hawa nafsu kita untuk tidak menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Hawa nafsu Anda ingin masuk surga, tapi yang ingin masuk surga yang leha-leha. Saya nggak mau masuk surga seperti Musa, harus berjuang, harus berjibaku. Saya nggak mau masuk surga seperti Yesus, harus disalib sama dia. Nggak mau, kalian nggak mau. Paju surga itu ya gitu jalannya. Malapetaka, kesengsaraan, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta benda. Ini cara masuk ke dalam surganya Tuhan. Kata Tuhan dalam Islam begitu. Siapapun Anda, siapapun kita, kalau ingin masuk surga maka harus ada dibeli ditebus dengan perbuatan yang sungguh-sungguh. Jangan dibebankan kepada Yesus, jangan dibebankan kepada etis lain. Anda yang membeli surga itu. Yang ingin selamat Anda, yang ingin enak Anda, ya Anda yang berjuang. Berat ya? Berat, tapi ini kalimat yang benar.
Aduh, nanti saya kepanjangan ngomong nggak bagus. Lanjut teman-teman. Astagfirullahaladzim. Begitu semangat. Mohon maaf teman-teman. Terlalu Ya, semangat Pak saya. Anggon. Izin Bang Anggon, aku tambahin sedikit. Siap. Dengan senang hati. Silakan. Ya, wajar itu Pak Anggon lihat perempuan ngaceng ya Bang, apalagi cewek seksi. Iya, yang nggak normal itu Tuhan Yesus punya nonot tapi nggak dipergunakan, tapi hanya sebagai pajangan dan aksesoris semata Bang. Kira-kira Heran, ngats-ngats nggak? Ceng-ceng nggak kira-kira dia? nggak tahu, mungkin ada kelainan Bang, punya nonot tapi nggak dipergunakan. Jangan-jangan ini Tuhan Bang ya, Tuhan manusia, bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Seperti itu Bang ya, gampang kok. Itu saya nggak tega kalau ngomong gitu, Kang. Nah, ini fakta, Bang. Fakta. Ini kan kita ngomong pakai data, ya kan? Betul. Jadi begini, Bang Anggon ya. Sebenarnya aku ini malu, Bang, jadi Oten alias orang Kristen. Karena apa, Bang? Ibaratnya kayak gini, Bang. Oten itu seperti maju kena, mundur kena. Sesama Kristen saja saling cakar-cakaran, Bang. Ya, mau ikut Yahudi malu karena orang Yahudi tidak mengakui kan Yesus sebagai Tuhan. Sedangkan kalau mau ikut Muslim malu juga Bang, karena Al-Quran itu adalah firman Tuhan, bukan seperti isi Bible ya. Nah, kita tahu ya, Bible itu adalah kan kumpulan buku-buku dan sejarah nabi-nabi pada zamannya. Itulah Bang yang membuat aku ini Kristen, aku malu jadi orang Kristen. Seperti itu Bang. Masya Allah. Tapi itu betul teman-teman. Saya tidak sedang menghina ya. Cuman saya ingin, karena kami itu memuliakan Kang Makassar. Kami itu memuliakan baginda kami. Ini versi Yesus menurut versi Islam ya. Yang kami sebut dengan Isa Al-Masih. Karena ditulis di Al-Quran itu Isa Al-Masih. Al-Masih. Ya. Yang punya gelar Al-Masih. Hati-hati teman-teman. Kami memberikan gelar itu yang terbaik, Al-Masih. Ya, dan ini gelar yang sangat bagus. Kalau ketika kalimat Isa disebutkan, kami diwajib menjalankan Sallallahu alaihi wasallam, Isa alaihi salam gitu kan. Ini kewajiban kami. Karena Pak, dia yang berhak mendapat keselamatan dari Tuhannya. Nah, saya kalau baju ke sama saya nggak berani ngomongin. Tapi iyalah, baguslah. Teman-teman di Kristen, mari berpikir baik-baik. Ketika saya mengatakan, ketika saya dengan ustaz saya melihat perempuan yang cantik, baheno, maka ngacang kami. Iya. Maka kami diwajibkan untuk nikah. Kan gitu Kang Makassar. Ya, wajib nikah itu. Bukan. Kalau laki-laki normal kalau lihat cewek pasti ngaceng Bang. Yang nggak normal itu kalau lihat cewek itu nggak ngaceng Bang. Jangan-jangan udah mati Bang itunya nonotnya. Nah, itu yang nggak boleh kita ngomong begitu tuh. Iya, tapi ini kan kenyataan Bang, kenyataan yang ada di depan mata. Itu nggak bisa dipungkiri Bang. Betul. Masya Allah. Nah, teman-teman gitu ya. Jadi tolong disikapi lagi. Kalau ternyata kalian begitu suka bahwa dia itu kemanusiaan Pak Anggun. Kami prolog ya. Dia makan, dia ketiduran. Itu kemanusiaannya Pak Anggun. Dia kan bayi, dia berproses dari bayi. Tadi ada kata-kata penghinaan ya. Atau mungkin mempermalukan kalian. Tapi kalian bagus kan? Itu kemanusiaannya Pak Anggun. Tetapi ketika masuk ke dalam tadi tentang nonotnya, kalian seakan-akan bukan manusia dia. Ketika dia nikah lagi, nggak mau kalian mengakui sebagai manusianya. Kalau ya ada narasi dia nikah, dia mungkin bersenggama, dia kemudian menyalurkan hasratnya, seakan-akan kita tidak boleh dia. Anda sedang memenjarakan orang yang Anda kasih itu. Anda nggak adil. Kalau dia lapar, dia mengutuk pohon, seakan-akan itu benar. Anda narasi begitu beda, ingin membela bahwa Yesus adalah manusia biasa, berproses, diakui bahwa dia ketiduran, diakui bahwa dia begini. Iya, tetapi masuk pada yang satu itu. Tidak sedikit yang murka kepada Kang Yonatan Nandar. Karena Kang Yonatan Nandar mengatakan bahwa Yesus adalah menikah. Kalian marah. Kalian murka kepada orang yang mengatakan Yesus nikah. Ketika dia membahas nonotnya ini, kemaluannya ini, ketika kita mengatakan bahwa saya, guru saya, nabi kami, Musa, Yakub, Ayub, mereka berkeluarga, punya anak, punya bini. Berarti mereka berhubungan, mereka punya alat yang berproduksi. Kita kan nggak menolak itu. Kenapa? Itulah manusia.
Ketika kita memaksakan manusia ini adalah penyelman Tuhan, akan ada sesuatu yang kemudian kita akan tolak. Saya nggak mau punya Tuhan yang kemudian berpunya anak. Sekarang kita akan ngejar di mana tuh cucu dari Tuhan itu sendiri. Repot kalian. Maka satu kata, jangan mengatakan bahwa Yesus adalah pranikah. Jangan kita menolak bahwa Yesus punya barang yang nggak bisa ngaceng. Itu kan jadinya karena simalakama. Tetapi ini membuktikan bahwa kalian tidak konsisten. Mengambil kata, mengambil kalimat, mengambil argumen yang akhirnya kalian sedang menjebak diri kalian atau menuduh yang